Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 492. Dengan nada sedih Albert berkata, "Kak Olivia, aku tahu kamu sudah menikah. Tapi kalian hanya menikah atas dasar perjanjian kontrak, kalian berdua akan cerai nantinya. Aku suka sama kamu, Kak. Sudah dari lama sekali aku menyukaimu. Aku tahu untuk sekarang kamu masih belum bisa menerimaku, aku juga ingin sekali mengendalikan diriku untuk jangan datang mencarimu lagi. Tapi aku nggak bisa, begitu aku nggak ada kerjaan, aku pasti akan mengingatmu. Semua isi kepalaku itu dipenuhi dengan wajahmu, Kak. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku mencintai kamu." Lelaki itu menyodorkan bunganya pada Olivia Jagi. Dia menatap Olivia dengan dalam sambil berkata, "Kak Olivia, bisa kasih aku satu kesempatan untuk menunggumu." Junia sudah pernah memperingatinya dan berbincang dengannya. Akan tetapi Albert tidak bisa menyerah begitu saja. Dia sangat menyukai Olivia dengan sepenuh jiwa. Albert juga menyesal kenapa dirinya tidak langsung menyatakan perasaannya ketika dia sadar sudah jatuh cinta dengan Olivia. Siapa tahu Olivia akan menunggunya hingga dewasa dan tidak akan menikah dengan lelaki asing. Olivia mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga tersebut. Dia melewati Albert dan keluar dari tokonya, kemudian dia langsung membuang bunga pemberian lelaki itu ke dalam bak sampah. Dia berbalik dan berkata, "Albert, kamu yang pergi sendiri atau aku usir pakai sapu." "Kak Olivia, boleh jangan bersikap begitu kejam denganku. Kamu yang dulu nggak seperti ini, sikapmu dulu sangat baik padaku. Kamu tahu kalau sikap kamu yang sekarang seperti sebilah pisau yang menancap tubuhku," ujar Albert dengan nada penuh luka. "Kak Olivia, bagian mana dari aku yang kurang dari suami kamu itu? Kita sudah saling mengenal selama 10 tahun dan saling mengerti, kenapa kamu nggak memilih aku?" Junia pernah menjelaskan kenapa Olivia tidak memilih Albert pada dirinya, semua karena selama ini Olivia menganggap lelaki itu sebagai seorang adik. Akan tetapi Albert tidak terima dan enggan mendengarnya. Dia tidak ingin dianggap sebagai adik karena Albert ingin menjadi suaminya Olivia. "Selama ini aku selalu anggap kamu sebagai adikku, makanya bisa bersikap baik denganmu. Kalau aku tahu sikapku bisa membuat kamu salah paham, aku juga nggak akan bersikap baik padamu." Saling mengenal selama 10 tahun membuat Olivia tahu pertumbuhan lelaki itu dari kecil hingga dewasa. Sikapnya yang seperti sekarang ini juga membuat Olivia merasa tidak enak hati dan sedih. Akan tetapi dia tetap harus bersikap seperti itu. Sekarang Olivia bukan perempuan lajang lagi, masih ada sosok Stefan yang harus dia jaga. Olivia tidak boleh bersikap seperti dulu dan bersikap baik pada semua orang. Sekarang dia merupakan istrinya Stefan, sehingga dia harus mempertimbangkan perasaan lelaki itu. Apalagi Olivia tidak ada perasaan apapun terhadap Albert. Dalam hatinya lelaki itu adalah adiknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang kakak memiliki rasa cinta pada adiknya sendiri? Hanya dengan sikap dingin yang bisa membuat Albert mati rasa. Wajah Albert seketika berubah pucat pasi. "Kak Olivia, bagian mana dari diri aku yang gak bisa dibandingkan dengan suami kamu itu? Kalian berdua nggak saling mengenal saja bisa menikah, kenapa kita yang mengenal selama 10 tahun justru nggak ada kesempatan? Aku hanya butuh satu kesempatan saja untuk menunggu." Olivia menatapnya lurus-lurus dan berkata, "Albert, aku rela menikah dengan lelaki asing dan nggak memilih kamu. Hal ini membuktikan kalau aku nggak ada rasa sedikit pun padamu. Hanya ada rasa kakak terhadap adik saja. Jangankan sekarang aku sudah menikah, kalaupun aku masih lajang, aku juga nggak akan memilihmu. Aku nggak suka orang yang lebih muda, apalagi aku sudah menjadikan kamu adikku. Mana ada kakak yang cinta dengan adiknya sendiri?" Albert berseru, "Kita bukan kakak adik. Kita nggak ada hubungan darah sedikit pun." Mata lelaki itu memerah dan dia menatap Olivia dengan dekat. "Kak Olivia, aku mohon boleh kasih aku satu kesempatan untuk menunggumu." Albert mengulurkan tangannya,
tetapi langsung ditepis oleh Olivia. Albert, jangan kurang ajar. Kalau enggak, aku akan bersikap enggak sopan padamu. Kamu tahu kalau aku ada belajar bela diri bertahun-tahun. Olivia tidak ingin merusak hubungannya dengan Albert, tetapi melihat lelaki itu yang kurang ajar dan berani mencoba menyentuhnya membuat Olivia memutuskan untuk tidak luluh. Kamu nggak akan ada kesempatan. Selamanya nggak akan ada. Albert, kalau kamu nggak mau jadi musuh aku, silakan pergi dari sini. Lain kali jangan datang ke sini lagi. Wajah Albert semakin memucat, dengan bibir bergetar dia bersuara, musuh. Kak Olivia, kamu mau anggap aku musuh? Albert hanya jatuh cinta pada perempuan itu, tetapi Olivia justru menganggapnya musuh. Kalimat itu membuat hati Albert seperti tertusuk pisau hingga membuat wajahnya tampak memutih. Bab 493. Albert, sekarang aku ini istrinya orang lain. Aku dan suamiku sudah menikah secara resmi. Meski pernikahan kami sangat mendadak dan serba cepat, sekarang kami sudah sama-sama memiliki rasa. Aku nggak akan mengkhianati suamiku. Kalau kamu tetap mau merusak hubunganku dengan suamiku dan membuat kami selalu salah paham dan ribut, berarti sama saja kamu menyia-nyiakan hubungan kita selama ini. Kamu hanya bisa membuat aku semakin membencimu dan menganggap kamu musuh aku. Melihat wajah pucat pasi lelaki itu membuat Olivia menghela napas berat. Dia saja tidak tahu sejak kapan dia menebar pesonanya hingga mengenai Albert. Kalau saja Olivia tahu sikapnya membuat lelaki itu jatuh hati padanya, Olivia pasti tidak akan bersikap baik dengan Albert. Dia dan Junia sudah bersahabat cukup lama. Karena Junia, dia kenal dengan Albert dan lelaki itu selalu menyapanya dengan panggilan kakak. Olivia juga 3 tahun lebih tua dibanding Albert sehingga membuatnya merasa memiliki peran sebagai seorang kakak, Albert. Wajah Olivia tampak sedikit melunak. Dia berkata, Albert, kamu itu pemuda yang sangat hangat dan bersemangat, tapi kita nggak cocok. Kamu jauh-jauh dari kakak jamin nggak akan bertemu denganmu lagi. Biarkan waktu yang memperbaiki semuanya. Setelah semuanya tenang, kamu akan sadar kalau kamu bukan nggak bisa tanpa aku. Dengan melepaskan bukan berarti kamu kehilangan, tapi kamu mendapatkan yang baru. Dengan begitu kamu bisa menemukan arti cinta yang sesungguhnya, Albert. Terima kasih kamu sudah menyukai aku. Maafkan aku yang nggak bisa kasih kamu kesempatan sedikit pun karena aku jatuh cinta dengan suamiku sendiri. Selama dia nggak mau berpisah denganku, aku nggak akan meninggalkannya. Hati aku sangat kecil, nggak sanggup menyimpan orang lain lagi selain dia. Tolong kamu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Kalau ada yang kedua kalinya, aku akan mengusirmu dengan sapu dan kita akan putus hubungan. Tubuh Albert terhuyung ke belakang. Dia tidak menyangka ternyata Olivia begitu kejam sekali. Hatinya sungguh sangat sakit sekali. Kak Olivia. Olivia mempersilakan lelaki itu untuk pergi dari tempat tersebut, tanpa sengaja dia melihat sosok familiar yang berdiri tidak jauh dari sana. Stefan meletakkan baju luaran yang dibawa olehnya tadi di atas mobil Olivia bersamaan dengan payung yang dibawa tadi sehingga payung tersebut menghalangi baju luaran itu terkena hujan. Setelah itu di bawah tatapan terkejut Olivia, Stefan berbalik pergi dari tempatnya untuk kembali ke mobil milik lelaki itu. Dia masuk ke mobilnya dan melaju meninggalkan tempat tersebut. Gerakannya sangat cepat hingga mobilnya sudah menjauh ketika Olivia menyadari apa yang terjadi. Dalam kepalanya dia terus berkata bahwa situasinya menjadi gawat. Stefan melihatnya lagi. Apakah lelaki itu akan salah paham lagi padanya? Lalu tidak pulang dan kembali perang dingin dengannya serta memblokir kontaknya. Seluruh fokus Albert berada di diri Olivia sehingga dia tidak menyadari kedatangan dan kepergian Stefan. Saat ini Olivia hanya berdiri diam di tempatnya. Detik selanjutnya Albert langsung menyadari ada yang salah. Dengan penuh perhatian dia bertanya, Kak Olivia, kenapa? Olivia mendorongnya dan berlari masuk ke dalam toko. Dia mengambil kunci mobilnya di meja kasir lalu berlari keluar lagi.
Olivia menerjang hujan tanpa menggunakan payung. Dia membuka kunci mobil dan juga mengambil baju luaran yang diletakkan Stefan tadi beserta dengan payungnya. Setelah memasukkan baju serta payung ke dalam mobil, Olivia bergegas masuk ke mobil. Kak Olivia, Kak Olivia. Albert mengejarnya dan menggedor kaca jendela mobil Olivia sambil bertanya dengan panik, Kak Olivia, apa yang terjadi? Sekarang isi kepala perempuan itu hanya ada satu hal saja yaitu mengejar Stefan dan menjelaskan pada lelaki itu agar tidak ada kesalahpahaman. Waktu dia masih tidak tahu Albert menyukainya, Olivia menyendokkan lauk untuk Albert karena rasa terima kasih serta menganggap lelaki itu sebagai adik. Namun hal tersebut dilihat oleh Stefan, tetapi lelaki itu tidak langsung marah besar, bahkan Stefan tidak membiarkan Olivia tahu bahwa dia sudah memergokinya. Stefan hanya minum alkohol hingga mabuk dan ribut dengannya. Kemudian keesokan harinya lelaki itu tidak pulang dan mengabaikannya selama beberapa hari serta memblokir nomornya. Sejak saat itu, Olivia tahu begitu suami istri sudah salah paham maka dia tidak boleh menunggu, harus secepat mungkin jelaskan pada Stefan agar tidak membuat keributan tersebut semakin keruh. Bab 494. Mereka tidak sama seperti pasangan yang lainnya karena mereka dimulai tanpa adanya perasaan. Keduanya menikah dengan orang asing dan pernikahan tersebut dibangun dengan sangat hati-hati. Mobil Olivia melaju dengan cepat. Albert yang ingin mengejar perempuan itu mengurungkan niatnya karena melihat toko milik Olivia tidak ada satu orang pun. Dia memutuskan untuk tinggal dan membantu Olivia menjaga tokonya. Olivia bertemu dengan Amelia di belokan jalan masuk menuju sekolah. Mobil mereka berdua nyaris bertabrakan jika keduanya tidak menginjak rem dengan tepat waktu. Amelia menurunkan jendelanya dan awalnya hendak menyemburkan amarahnya. Tetapi setelah melihat sosok Olivia dia berkata, Olivia, kamu mau kemana? Olivia juga tidak menyangka bahwa mobil di depannya adalah Amelia. Dia melihat sosok perempuan paruh baya yang turun dari mobil Amelia bagian samping kemudi dan seperti itu adalah ibunya Amelia. Olivia mengangguk pada kedua ibu dan anak itu sambil berkata, Amelia, aku ada hal penting yang harus diurus dulu. Junia demam dan ke rumah sakit, toko aku nggak ada orang sama sekali. Tolong bantu aku jaga toko sebentar ya. Olivia, baiklah. Kamu urus masalah kamu dulu. Amelia ingin mengatakan kalau dia membawa ibunya untuk mencari Olivia. Dia ingin membawa Olivia dan ibunya untuk melakukan tes DNA. Akan tetapi melihat wajah panik perempuan itu membuat Amelia tahu bahwa ada urusan penting yang harus Olivia urus sehingga dia menelan kembali perkataannya. Setelah dia menyetujui Olivia untuk membantunya menjaga toko, Olivia kembali melajukan mobilnya hingga melaju bersama mobil yang lainnya. Sekarang merupakan jam kerja, sehingga ada banyak mobil yang melintas di jalanan dan menyebabkan kemacetan. Olivia ingin sekali terbang langsung dan tiba di Aditama Group dalam waktu satu kedipan mata. Kalau tahu akan macet, dia akan memilih mengendarai motor ke toko. Mobil memang membuat dia tidak kehujanan, tetapi tidak bisa menghindari kemacetan. Olivia tidak henti menghubungi ponsel Stefan. Namun lelaki itu tidak menerima panggilannya. Pesan singkat yang dikirim oleh Olivia juga tidak mendapatkan balasan. Kebiasaan Stefan ketika marah dan salah paham pasti akan seperti ini. Stefan sedang cemburu. Ketika lelaki itu datang, sebelum turun dari mobil dia sudah melihat jelas-jelas Olivia tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi entah kenapa Stefan tidak bisa menahan amarahnya. Saat Olivia melihatnya, Olivia mengambil bunga dan membuangnya di bak sampah. Dia juga berbicara sesuatu kemudian Albert seperti hendak menarik tangan Olivia, tetapi Olivia menepis tangan lelaki itu dengan menggunakan kemoceng. Stefan langsung berbalik pergi. Itu semua merupakan kebiasaan dan respons refleks Stefan. Saat ini lelaki itu masih berada di jalan menuju kantor. Dia tidak menerima telepon dari Olivia karena sedang mengemudi dan juga tidak ingin menerimanya. Dia juga tidak ingin melihat pesan yang dikirimkan oleh perempuan itu.
Stefan terus mengendarai mobilnya hingga mobil lelaki itu melewati kantornya tanpa berhenti sedikit pun. Stefan tersadar ketika mobilnya sudah melaju dan melewati kantornya cukup jauh. Dia memutar balikkan mobilnya dan jalan kembali menuju kantor. Dalam hitungan menit, Stefan tiba di kantornya dengan memasang ekspresi gelap. Reiki ada urusan dengan Stefan, dia terbiasa ngobrol di meja kerja selfie. Melihat Stefan yang datang membuat Reiki meninggalkan selfie dan menghampiri lelaki itu. Bab 495. Namun yang didapat oleh Reiki adalah ekspresi wajah menyeramkan milik Stefan yang melintas begitu saja melewatinya. Dia hanya mendengar suara dingin Stefan yang memerintahkan selfie dan berkata, "Info semua petinggi perusahaan, kita rapat." "Ini mau gempa," bisik Reiki dalam hati. "Baik." Dengan cepat selfie langsung menyahut ucapan lelaki itu. Sedangkan Reiki masih terkejut dengan ekspresi teman baiknya yang tampak begitu menyeramkan. Stefan berjalan masuk ke dalam ruang kerjanya, tidak sampai 2 menit dia keluar lagi dan masuk ke ruang rapat lebih dulu. Kali ini Reiki mengikutinya. Ruang rapat masih tidak ada satu orang pun karena hari ini memang seharusnya tidak ada rapat. Akan tetapi Stefan justru meminta selfie mengumumkan pada para petinggi perusahaan untuk menghadiri rapat. Kali ini sepertinya lelaki itu sedang dalam mode ingin meledak. Stefan masuk ruang rapat dan langsung duduk di kursi miliknya. Lelaki itu memasang ekspresi dingin sambil menunggu para petinggi perusahaan hadir. Reiki terdiam sejenak kemudian menghampiri sisi lelaki itu dan menarik kursi untuk duduk di sana. "Stefan, ada apa? Siapa yang pagi-pagi mengusikmu?" Lelaki itu mendekatkan wajahnya dan bertanya, "Kamu ribut dengan kakak ipar." Terakhir kali Stefan dan Olivia berantem, ekspresi Stefan juga seperti ini. Lelaki itu membuat seluruh kantor diterjang badai dan pada akhirnya harus Nenek Sarah yang turun tangan untuk membuat pasangan suami istri itu berbaikan. Stefan tidak berbicara dan hanya mengeluarkan ponselnya untuk membaca pesan yang dikirimkan Olivia. Perempuan itu sedang menjelaskan bahwa dia dan Albert tidak ada hubungan apapun. Selain itu Olivia juga memberitahu bahwa Albert menyatakan perasaannya dan sudah ditolak oleh perempuan itu. Oleh karena itu, dia mencoba menjelaskan panjang lebar pada Albert. Sesungguhnya Olivia memang tidak melakukan apapun yang menyakiti Stefan. Perempuan itu juga tidak ada niat cari calon suami lain karena dia hanya milik Stefan seorang saja. Mengetahui Albert menyatakan perasaan pada Olivia membuat Stefan emosi. Jelas-jelas lelaki itu tahu bahwa Olivia sudah menikah, kenapa masih menyatakan perasaannya pada Olivia? Jelas sekali bahwa Albert sedang menantangnya dengan terang-terangan. "Reiki, kita dan Pratama Group ada kerja sama nggak? Bagian pusat dan mereka nggak ada sama sekali, tapi anak perusahaan yang lain ada." "Perusahaan manapun yang ada kerja sama dengan mereka langsung putuskan." Stefan menoleh dan mendelik pada Reiki sambil bertanya, "Ada masalah?" Dengan cepat Reiki menjawab, "Nggak masalah, nggak ada masalah. Kita putuskan kerja samanya, semuanya diakhiri. Kita nggak akan kerja sama dengan Pratama Group lagi." Ternyata Albert yang membuat Stefan marah besar. Ternyata pemuda itu tidak takut dengan singa seperti Stefan sehingga dia berani mengusiknya. Lelaki itu sungguh sudah bosan hidup. Saat ini semua proyek Pratama Group yang cocok dengan kita langsung rebut. Reiki mengangguk dan berkata, "Baik, baik, kita rebut semuanya." Setelah itu Reiki mengingatkan lagi, "Kalau begitu berarti kita mulai mempublikasikan perang terbuka dengan Pratama Group." Merebut proyek orang lain berarti artinya mereka berencana bersaingan dengan Pratama Group. Aku memang mau perang dengan mereka. Siapa suruh Albert ingin merebut istrinya? Bisa-bisanya dia merebut wanita milik Stefan. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, Albert pikir dia hanya seekor singa bohongan. "Nggak apa-apa. Kita nggak pernah takut dengan siapapun. Siapapun yang mau kamu tantang, maka kita lawan. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi, kamu boleh kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi."
Apa yang membuat kamu bisa melakukan hal seperti ini dengan Pratama Group? Bab 496. Stefan hanya diam dan tidak bersuara. Sebelum mereka datang, kamu kasih tahu aku dulu dan jangan disimpan dalam hati. Kalau kamu simpan semuanya sendiri, kamu hanya bisa membuat diri kamu sakit dan juga semua orang di kantor ini, ujar Reiki yang berusaha keras menolong seluruh orang di perusahaan ini. Waktu aku antar baju luaran untuk Olivia, aku lihat dia lagi bersama dengan Albert. Mulut Reiki terbuka, beberapa saat kemudian baru bersuara, salah paham, pasti hanya salah paham saja. Stefan, ada saatnya apa yang dilihat oleh matamu itu nggak semuanya benar. Kamu jangan seperti yang lalu-lalu hanya simpan sendiri dalam hati, setidaknya kamu kasih istrimu kesempatan untuk menjelaskan. Albert menyatakan perasaannya pada Olivia. Albert memang idolaku, dia benar-benar berani sekali. Nggak heran kalau dia dipilih jadi calon penerus Pratama Group. Stefan mendelik ke arah Reiki dan membuat lelaki itu hanya mengusap hidungnya sambil menyengir lebar dan berkata, Stefan, ternyata kamu tipikal orang cemburu buta sekali. Wajah Stefan menggelap mendengar ucapan Reiki. Setelah itu Reiki bertanya lagi, memangnya kamu lihat istrimu menerima Albert? Apa yang mereka katakan? Stefan terdiam sesaat dan berkata, aku lihat Olivia bawa kemoceng di satu tangannya dan satu tangannya lagi pegang bunga dan membuangnya ke bak sampah. Setelah itu dia bicara panjang lebar dengan Albert. Tapi aku nggak dengar apa yang mereka bicarakan. Aku lihat Albert mau pegang tangan dia. Mata Reiki berbinar dan penuh akan sorot ingin tahu. Dengan cepat dia bertanya, ada kepegang nggak? Nggak, Olivia langsung tepis tangan dia pakai kemoceng. Reiki membulatkan mulutnya dan berkata, nggak kepegang tangannya iya. Lalu kenapa kamu cemburu? Berarti artinya kakak ipar sudah menolak pernyataan perasaan Albert. Wajah Stefan mengeras dan dia tidak berbicara. Dia tahu kalau Olivia tidak menerima perasaan Albert, perempuan itu juga menjelaskannya melalui pesan singkat yang cukup panjang. Stefan hanya merasa hatinya tidak senang dan tidak terima. Stefan, kakak ipar bisa membuatmu jatuh cinta berarti tandanya dia ada pesonanya sendiri. Kamu juga nggak boleh melarang orang lain menyukainya walaupun kamu sudah jatuh cinta sama dia. Memangnya istrimu ada cemburu waktu tahu Amelia suka sama kamu? Reiki menjadi seorang dokter cinta yang baik dan mencoba memberikan pencerahan pada teman baiknya. Semua orang di perusahaan ini harus berterima kasih pada Reiki. Kalau tanpa ada dirinya kemungkinan semua orang harus bersiap-siap hidup bagaikan di neraka. Waktu dia tahu Amelia suka denganku, dia justru bantu Amelia untuk buat rencana mengejarku. Dia nggak tahu kalau kamu itu tuan muda Aditama. Sahut Reiki yang membela Olivia. Albert dan kakak ipar sudah kenal 10 tahunan, bisa dibilang mereka pasangan bukan? Bukan pasangan. Jangan melotot lagi oke? Reiki terkekeh sambil berkata lagi, urusan Albert kalau dia suka sama istrimu, kakak ipar juga nggak bisa mengatur dia untuk nggak suka dengannya, bukan? Asalkan dia nggak menerima perasaan Albert dan diam-diam menjalin hubungan dengan lelaki itu, berarti dia nggak melakukan kesalahan apapun. Begitu sudah cukup. Semakin banyak lelaki yang mengagumi istrimu, berarti tandanya selera kamu bagus. Kamu juga nggak perlu cemburu dan juga iri dan benci, karena seharusnya orang lain yang iri dan cemburu dengan kamu. Yang memiliki Olivia hanya kamu, Stefan seorang saja. Reiki yang memang belum pernah benar-benar berpacaran merasa tidak mengerti dengan sifat Stefan yang kecil hati dan hobi cemburu. Setiap hari kerjaan lelaki itu hanya cemburu saja dan membuat dunia terbalik. Entah kenapa Reiki mulai merasa kasihan dan iba pada Olivia. Bisa-bisanya perempuan itu bertemu dengan lelaki berhati sempit seperti Stefan. Satu orang Albert saja aku nggak tahan, masih mau berapa banyak lelaki lagi? Sahut Stefan dengan dingin. Dia benar-benar bisa mati karena rasa cemburunya. Reiki tertawa dan berkata, aku hanya kasih contoh saja, jangan dianggap serius. Stefan mendengus dan tidak berkata apapun lagi.
Bab 497. Detik selanjutnya para petinggi perusahaan mulai masuk secara bergiliran. Melihat dua orang paling penting di perusahaan sudah menunggu di dalam ruang rapat membuat ekspresi mereka semua memucat. Perasaan tidak enak menyerang mereka semua dan dalam hati berbisik sepertinya ada hal buruk yang terjadi sehingga diadakan rapat mendadak. Ekspresi Stefan masih tetap dingin dan datar. Ada beberapa orang yang melihat ke arah Kelvin untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi. Setidaknya biarkan mereka mengetahui hal apa yang menyebabkan diadakannya rapat dadakan ini. Meskipun Kelvin terlihat sangat tenang, sebenarnya dia sedang melihat ke arah Reiki. Lelaki itu memang memiliki hubungan darah dengan Stefan, tetapi Reiki yang jauh lebih dekat dengan sang kakak. Reiki bangkit berdiri dan berkata, "Aku ke toilet dulu." Pandangannya mengarah pada Kelvin dan melayangkan kode. Dengan cepat Kelvin bereaksi. Sebelum semua orang datang dengan lengkap, dia bergegas mengikuti langkah Reiki. Stefan tahu apa yang sedang dua orang itu lakukan, tetapi dia tidak menahannya. Stefan hanya menatap para petinggi yang sudah masuk. Reiki berkata kalau dia sudah marah besar, maka para petinggi di depannya ini yang akan tersiksa. Dia ingin melihat seberapa tersiksanya para petinggi tersebut. Semua orang yang di sana dibuat ketar-ketir dengan sorot pandangan Stefan. Mereka menebak-nebak apa kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka semua. Setidaknya berikan penjelasan pada mereka terlebih dahulu. Setelah Kelvin mengikuti Reiki keluar, dia mengejar langkah lelaki itu dan bertanya, "Pak Reiki, kakakku kenapa lagi?" Reiki menghentikan langkahnya dan berbalik sambil berbisik, "Kamu tahu nomor telepon kakak iparmu?" "Tahu." "Buruan kasih nomor teleponnya, minta dia datang ke sini bagaimanapun caranya. Kakak kamu itu lagi cemburu buta. Rapat dadakan ini nggak ada direncanakan sebelumnya, kakakmu itu pasti bakalan tanya semua proyek yang belum selesai. Dia lagi emosi dan cari pelampiasannya di kita. Orang yang bisa menolong kita hanya kakak ipar kamu saja. Seharusnya kamu juga nggak mau kejadian hidup seperti di neraka yang lalu dialami sekali lagi. Kamu adiknya CEO, kalau dibentak sama dia pasti nggak akan berani kamu lawan. Waktu pulang kamu harus lihat muka emosi dia lagi. Akhir pekan kemarin hubungan mereka masih baik-baik saja. Kemarin malam juga masih romantis. Kenapa besoknya langsung ribut?" Ujar Kelvin tidak mengerti. "Karena saingan kakakmu nyatain perasaannya ke kakak iparmu. Sialnya dilihat sama kakakmu, makanya langsung cemburu buta." Kelvin buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku telepon kakak iparku sekarang." Bahkan Kelvin saja tidak ingin kakak dan kakak iparnya ribut. "Kakakku ternyata bisa merusak jadwalnya sendiri karena istrinya," gumam Kelvin tidak mengerti. Setelah menemukan nomor ponsel Olivia, Kelvin langsung bergegas menghubunginya. Sayangnya suara yang menyambutnya adalah nada operator. Dengan lemas dia berkata, "Kakak iparku lagi telepon." "Ya sudah, kita balik ruang rapat dulu. Kemungkinan nggak sampai 5 menit sudah bubar," ujar Reiki. Sepertinya Olivia sedang menghubungi Stefan. Selama emosi lelaki itu sudah reda, maka rapat dadakan ini akan berakhir. Meski tidak berakhir setidaknya akan diserahkan pada Kelvin untuk menggantikannya. "Aku benar-benar kagum dengan ibu bos. Stefan merupakan orang yang benar-benar teratur, tetapi karena Olivia dia bisa merusak jadwalnya sendiri." Untungnya para petinggi perusahaan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kelvin juga merasakan hal yang sama. "Lain kali aku mau belajar dari Sandy yang mengambil hati kakak iparku." Di waktu yang sama Olivia terjebak macet di jalan dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu dia membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di Aditama Group. Mendadak hujan turun semakin lebat dan membuat cuaca menjadi semakin dingin. Bab 498. Olivia menghentikan mobil di depan gedung Aditama Group dan menghubungi Stefan sekali lagi. Selama perjalanan ke kantor lelaki itu, Olivia sudah menghubungi Stefan sebanyak 20 kali bahkan lebih. Akan tetapi lelaki itu tetap tidak menerima teleponnya.
Hal itu membuat Olivia sangat panik. Untungnya kali ini Stefan menerima panggilannya. Stefan, aku ada di depan kantormu. Kamu boleh minta izin setengah jam nggak? Keluar sebentar, ada yang mau aku bicarakan. Stefan bangkit berdiri dan langsung berjalan ke jendela ruang rapat. Lelaki itu melihat ke bawah, tetapi karena posisi gedung yang terlalu tinggi membuatnya tidak dapat melihat mobil Olivia dengan jelas. Stefan, kamu dengar nggak? Bicara dong. Dengan panik Olivia kembali berkata, kalau kamu nggak keluar, aku tunggu di depan kantor sampai kamu istirahat. Tunggu sebentar, aku keluar sekarang, kata Stefan dengan suara pelan. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Kemudian dia menutup panggilan telepon, dan berkata, Reiki, pimpin dulu rapatnya. Reiki nyaris menyemburkan tawanya. Tebakannya benar-benar tepat sekali. Dia mencoba menyembunyikan ekspresinya dan menjawab, baik. Stefan mengabaikan para petinggi perusahaan dan langsung berlalu dari ruang rapat. Dia masuk dalam lift dan turun ke lantai 1. Terlihat sosok Olivia yang sudah turun dari mobil ketika Stefan melangkah keluar dari gedung. Perempuan itu tampak menggunakan payung yang ditinggalkan Stefan tadi di depan mobil. Karena Stefan tidak memiliki payung, dia hanya bisa menerobos hujan. Akan tetapi, lelaki itu tidak memiliki payung. Ketika dia hendak menerobos hujan, resepsionis gedung bergegas memberikan sebuah payung padanya. Pak, hujannya lebat sekali. Sebaiknya Pak Stefan pakai payung. Terima kasih. Stefan menerima payung tersebut dan memayungi dirinya sambil melangkah keluar. Semua rasa cemburunya menguap ketika melihat sosok Olivia yang berada di depan sana. Dia tidak menyangka perempuan itu akan menyusulnya ke kantor. Hal ini membuat perasaan Stefan yang mendung berbuah menjadi cerah. Berarti Olivia masih peduli dengannya. Albert yang mengenalnya selama 10 tahun hanya bisa berdiri di samping Stefan. Olivia nyaris menangis melihat sosok Stefan yang keluar dari kantor. Kenapa lelaki ini tidak mau memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan? Setiap Stefan melihatnya bersama dengan lelaki lain, dia kan pergi tanpa berkata apapun. Olivia juga tidak melakukan sesuatu yang menyakiti Stefan. Dia hanya menolak Albert dan mengatakan beberapa kalimat yang membuat Albert menyerah. Kenapa nggak pakai baju luaran? Bukannya sudah aku tinggalkan tadi? Stefan merasa tidak tega ketika melihat Olivia tidak mengenakan baju luaran. Dengan cepat dia melepaskan jasnya dan menyampirkannya di bahu Olivia. Ada di mobil. Kamu jangan lepasin jas kamu hanya pakai kemeja saja. Hujannya turun cukup lama, cuacanya jadi sangat dingin, jawab Olivia sambil memberikan jas lelaki itu. Stefan mengambil baju luaran Olivia di dalam mobil yang sedikit basah. Tadi dia meninggalkannya di atas kap mobil Olivia yang sudah terkena hujan sehingga menyebabkan baju tersebut basah. Lelaki itu menjepitkan payung di antara leher dan bahunya, kemudian tangannya meraba bagian dalam baju luaran yang ternyata masih kering. Setelah itu baru dia sampirkan di kedua bahu Olivia lagi. Stefan. Olivia menatapnya dan melempar payung di tangannya sambil berlari menerjang Stefan. Dia masuk dalam pelukan lelaki itu dan memeluknya dengan erat. Sebelah tangan Stefan secara otomatis menahan pinggang perempuan itu. Cerita bersambung.